Udah rame nih, kita mulai yuk webinarnya teman-teman. Suaranya udah kedengeran, layarnya sudah kelihatan sama teman-teman semuanya? Sip. Oke, siapin kopinya, kita ngobrol-ngobrol santai. Hari Senin, kan? Eh, Webinar kali ini sebenarnya sih pengen ngajakin teman-teman untuk ngeliat lagi SEO seperti apa gitu ya. Karena sampai saat ini tuh gue masih sering gitu ngerasa kalau kenapa ya pandangan dari teman-teman search marketers terhadap SEO itu masih sama seperti pandangan orang-orang SEO zaman-zaman dulu gitu, ngelihat apa-apa pasti yang dicarinya ini ranking factors atau bukan. Terus kalau ngomongin sesuatu di SEO, nanti pertanyaan lanjutannya, ini ngebantu ranking nggak? Ya, selalu ke situ semua gitu pertanyaannya. Menurut gue tuh itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang produktif gitu di SEO, karena kalau teman-teman lihat ya si SEO ini jauh lebih besar daripada ranking. Dan kalau kita perhatiin cara Google menyampaikan semua literasi mengenai SEO, itu kebanyakan tujuannya bukan untuk hasil pencarian gitu ya kan, tapi untuk memuaskan audiens gitu ya, agar kita sebagai pemilik konten, ketika kita publish konten, kontennya bisa dinikmati oleh audiens kita kan. Tapi kenapa orang SEO-nya selalu kayak menggunakan apa ya, point of view-nya tuh hanya satu gitu, semuanya diarahkannya, oh ranking factors, oh bantu ranking atau enggak gitu ya. Nah ini yang pengen gua share sama teman-teman di webinar kali ini, dan seperti biasa ya ini webinarnya kita santai, jadi kalau teman-teman mau bertanya, mau ikutan ngobrol silahkan, uh, apa langsung raise hand aja ya. Kayaknya gue akan skip ini ya, teman-teman. Udah sering ketemu sama teman-teman, gak enak kalau kenalan terus kan. Gue akan mulainya dari sini teman-teman, dari evolution of search ya kan. Ini juga mungkin bahasan yang banyak teman-teman yang sudah familiar gitu ya. Tapi ya teman-teman juga mungkin harus harus ingat-ingat lagi gitu seperti apa sih perjalanan atau evolusi dari search ya kan. Kebetulan gue mungkin mulainya lebih awal gitu ya daripada teman-teman ya. Bukan berarti tahu semuanya, tapi mulainya aja lebih awal. Jadi sempet ngalamin gitu ya teman-teman, SEO di zaman-zaman tahun 2007, terus begitu ada Panda tahun 2011, ada Penguin, sampai akhirnya kita ada di 2024 ini. Perjalanannya sudah lumayan panjang nih teman-teman ya. Dan teman-teman, si Google sendiri kan mulainya dari sini ya. Dia itu mulainya dari satu algoritma yang namanya adalah PageRank algorithm. PageRank ini bukan apa, bukan algoritma yang sempurna tentu saja ya kan, karena si PageRank algorithm ini dulu hanya melihat satu aspek saja. Dia melihat popularitas dan probabilitas sebuah halaman itu untuk diklik ketika tampil di hasil pencarian, melihatnya hanya dari satu faktor, yaitu numbers of links yang datang ke halaman tersebut kan. Dan PageRank ini page-nya adalah dari page ya, bukan halaman gitu. Jadi yang bikin algoritmanya adalah dari page, foundernya Google. Secara sederhana dia menghitung ketika sebuah halaman itu mendapatkan inbound links, si inbound links itu pass through nilai nih teman-teman, pass through value ya kan. Karena setiap halaman dulu ya kita bisa lihat PageRank-nya berapa, dan ketika halaman itu memberikan links ke halaman yang lain, si halaman ini pass through value, ngasih nilai tambahan gitu ya. Angkanya 1 sampai dengan 10. Dan ya kalau dulu ya orang-orang SEO ya fokusnya di sini gitu, gimana caranya halaman mereka bisa punya PageRank yang tinggi. Makanya dulu kita kerjaannya ya nggak ada yang mikirin konten, nggak ada yang mikirin audiens. Kita mikirinnya ya udah konten mah bisa asal-asalan. Bahkan dulu yang terutama yang nyari uangnya di AdSense gitu ya, mereka di WordPress-nya pakai auto spinner plugins ya kan, nanti disupport dengan backlinks ya kan, dan dulu bekerja dengan baik ya kan, karena memang algoritmanya Google belum se-advance sekarang ya. Tapi kan itu dulu ya teman-teman, dan kalau dulu kan teman-teman juga kalau nyari di Google ya,
sering gitu kita ketemu hasil pencarian yang ketika kita buka kontennya, aduh berantakan kontennya gitu. Karena memang ya Google-nya sendiri masih menggunakan basic keyword matching dulu ya kan. Dia hanya melihat relevansi antara konten dengan search queries ya kan, dan dilihatnya adalah dari keywords yang ada di di konten tersebut saja. Bahkan dulu ya teman-teman juga mungkin masih sering dengar gitu, ada orang-orang SEO yang maksain untuk punya domain yang exactly the same dengan keywords yang dia mau incar ya kan. Dia jualan smartphone misalnya, dia beli domainnya jual smartphone. Terus nanti bikin kontennya jual smartphone murah karena jual smartphone ini adalah jual smartphone yang ya seperti itu gitu ya kan. Dan, kita juga nggak akan pungkiri kalau dulu itu bekerja dengan baik ya kan. Konten-konten seperti ini dulu banyak ada di hasil pencarian. Karena si Google-nya belum punya algoritma yang, sebaik sekarang gitu ya teman-teman ya. 9 tahun tuh teman-teman ya kalau kita runut perubahan algoritmanya Google itu banyak sekali ya kan. Ini yang di-record 9 tahun dari 2014 ya, tapi sebelumnya juga ada beberapa yang nggak ke-record di sini sebetulnya ya kan. Dan, ini tuh perubahan-perubahan yang banyak sekali, dampaknya tuh ekstrim gitu terhadap hasil pencarian ya kan. Kalau teman-teman ingat misalnya Penguins gitu ya, ini Penguin Update ini salah satu yang update yang paling besar yang Google pernah luncurkan ya kan, dan, target utamanya adalah backlinks tadi ya kan, eee, manipulasi hasil pencarian menggunakan backlinks yang tadi gue cerita di awal sama teman-teman ya kan. Bahkan di tahun 2013 Google ambil step yang lebih jauh, dia tutup tuh akses terhadap PageRank numbers. Jadi nggak ada lagi angka PageRank yang kita bisa akses gitu ya. Kalau dulu tuh angkanya publik. Teman-teman bisa lihat setiap halaman yang teman-teman punya angka PageRank-nya berapa. Tapi ya karena memang dampak buruknya adalah orang-orang SEO-nya fokusnya hanya di situ saja gitu ya. Selain algoritma update yang Penguins ini, Google juga tutup akses webmaster terhadap angka PageRank tadi kan. Google juga launch satu algoritma yang besar dampaknya terhadap hasil pencarian, namanya Panda Update ya kan. Kalau yang ini untuk assessment Google terhadap konten-konten yang seperti tadi tuh, yang tujuannya adalah supaya ranking di hasil pencarian aja kan. Dia nggak peduli kontennya bisa dibaca dengan enak atau enggak, ya kan. Dia nggak peduli kontennya punya value untuk audiens atau tidak, ya kan. Yang penting misalnya domainnya exact keywords, ya kan. Terus kontennya, title-nya ada keywords-nya, headings-nya ada keywords-nya, semuanya fokus optimization mereka, fokus content publication mereka ada di situ gitu ya kan. Bagaimana konten yang mereka publish tujuannya bukan untuk audiens mereka tapi untuk tampil di hasil pencarian ya. Yang output-nya kemungkinan besar adalah low quality content. Ya Google sudah 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 banyak gitu ya melakukan, update terhadap algoritmanya mereka supaya hasil pencarian tidak lagi menampilkan konten-konten seperti itu. Belum sempurna tentu saja, bahkan, di waktu-waktu terakhir ini kalau teman-teman pernah dengar ada terminologi namanya parasit SEO ya. Orang-orang SEO-nya posting di Reddit, orang-orang yang SEO-nya posting di Quora gitu ya, atau orang-orang SEO-nya posting di website-website yang punya authority besar ya, dan itu tampil di hasil pencarian. Padahal si website ini misalnya bukan bahas tentang topik tersebut ya kan. Itu masih ada case seperti itu. Tapi ya, secara umum search result sudah banyak mengalami perubahan ya, dari ketika Google hanya mengandalkan basic keyword matching sama si PageRank tadi. Yang ini juga besar di teman-teman yang kemarin Google launch, di algoritmanya mereka ya, helpful content ya kan. Ini tuh sebetulnya bukan hanya untuk memastikan si search result-nya sesuai dengan hasil pencarian ya, tapi ini juga memaksa kita sebagai pemilik website ya, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap konten kita, memastikan agar konten kita betul-betul ditujukan bukan untuk search engine tapi untuk audiens kita ya. Ini juga reason kenapa gue nggak mau nyebut artikel SEO atau konten SEO gitu ya. Karena menurut gue dengan semua literasi yang Google keluarkan gitu ya, terhadap algoritmanya mereka yang berkaitan dengan konten, Google sudah clear gitu ngasih tahu ke kita bahwa konten yang kita publish tujuan utamanya adalah
untuk audiens kita, ya kan. Si Google-nya sendiri ngasih panduan ke kita, nggak secara lengkap memang ya, tapi ngasih insight ke kita bagaimana ranking result-nya mereka ya, bekerja gitu ya. Dan mereka kan mulainya dari sini ya teman-teman, ketika ada search queries dari audience, mereka lihat dulu search queries itu tuh sebetulnya apa sih, kan, yang diinginkan, artinya, ya kan. Google punya banyak language model untuk bisa mengerti search queries yang digunakan oleh audiens mereka. Teman-teman mungkin pernah dengar MUM, M-U-M, ya. Itu salah satu language modelnya Google yang ya tujuannya adalah supaya search engine si Google-nya bisa mengerti ketika audiens melakukan pencarian, pencarian itu tujuannya apa, gitu, artinya apa. Kalau Google sudah tahu artinya, Google akan lihat ke dalam database mereka, ada atau tidak konten yang punya relevansi terhadap search queries tadi, kan. Tapi tidak berhenti di sana, Google juga kan ya sekarang mah kayaknya untuk semua search queries ya, kecuali teman-teman ketemu search queries yang belum pernah dipakai sama orang, ya kan, pasti di hasil pencarian udah banyak gitu ya kan, result-nya, kan. Makanya ketika search queries itu Google proses, kemungkinan besar tidak hanya berhenti di relevance, tapi Google juga akan melihat quality dari si kontennya, ya. Dan ya karena tadi Google sudah bilang sama kita, Google maunya konten yang tampil di hasil pencarian adalah konten yang helpful terhadap audiens mereka, maka salah satu point of view Google ketika melihat quality dari konten adalah usefulness dari si kontennya terhadap audiens yang melakukan pencarian. Kadang-kadang Google juga ketemu kondisi di mana misalnya ada konten yang relevansinya kuat, quality-nya bagus gitu ya. Kan Google tetap harus menentukan mana yang tampil di hasil pencarian ya kan, terus mana yang tampil lebih dulu di hasil pencarian. Makanya Google juga menggunakan consideration tambahan di sana, yaitu usability ya kan. Usability ini adalah ya si asetnya sendiri gitu, bagaimana asetnya bisa berinteraksi dengan baik terhadap audiensnya nanti ya kan. Dan Google sudah punya apa ya, sudah punya matriks yang kita bisa gunakan sebagai webmasters untuk mengukur usability dari halaman kita, namanya Core Web Vitals ya kan. Si Core Web Vitals itu ngasih tahu ke kita tuh seperti apa sih ke website kita ya kan. Ketika nanti audiens datang ke website kita, apakah audiensnya kemungkinan besar akan menikmati konten kita atau tidak kan. Teman-teman coba ingat-ingat, di situ kan ada LCP misalnya, Largest Content Pool Paint ya kan. Kalau angka LCP-nya poor ya, artinya si halamannya ketika diproses oleh browsersnya audiens teman-teman akan butuh waktu yang lama ya kan. Dan ya audiens sekarang ya teman-teman, mereka nungguin konten yang lama diproses di browser mereka, nggak akan menikmati gitu, yang ada mereka pergi ya kan, keluar lagi. Atau teman-teman juga tahu di Core Web Vitals ada satu matriks namanya si ALS misalnya, Cumulative Layout Shift ya. Itu kan mengukur visual stability. Kalau teman-teman punya menu, teman-teman punya image, terus image-nya misalnya nggak punya width sama height yang spesifik ya. Ketika si image itu di-render, kemungkinan proses renderingnya akan jadi tricky tuh ya teman-teman, suka geser-geser dulu image-nya sebelum proses renderingnya selesai ya kan. Itu kan mengganggu kenyamanan si users-nya teman-teman ya. Makanya ya itu teman-teman ya, ketika Google ketemu beberapa konten dengan relevansi yang kuat, dengan quality yang bagus gitu ya, maka usability ini jadi salah satu consideration mereka untuk menentukan mana konten yang akan tampil di hasil pencarian lebih dulu ya. Di ranking result-nya Google, Google pakai satu lagi, yaitu konteks. Kalau ini terkait beberapa type of search queries yang misalnya itu berkaitan dengan lokasi, ya kan. Gue nyari coffee shop di Bintaro, hasilnya akan kemungkinan besar menampilkan coffee shop yang deket gue di Bintaro gitu ya kan. Tapi kalau gue lagi kebetulan ada di Bandung, nyari coffee shop lagi ya yang ditampilkan ya coffee shop dekat-dekat Bandung situ ya kan. Konteks itu juga jadi bagian untuk menampilkan hasil pencarian di Google. Yang tricky nih ya teman-teman, yang tricky adalah tidak ada satupun cara untuk kita tahu mana signal
yang ada di ranking sistemnya Google yang punya pengaruh paling besar terhadap search result, ya kan? Gak ada satupun cara untuk kita tahu itu. Makanya kadang-kadang teman-teman ketemu kondisi di mana misalnya ada website yang core web vitals-nya berantakan tapi dia bisa ranking, ya kan? Ada website yang misalnya apa ya secara konten mungkin depth-nya tidak terlalu dalam gitu dibandingkan kontennya teman-teman, tapi konten teman-teman kalah, kan? Itu yang tricky karena kita nggak bisa benar-benar pinpoint, oh ini yang paling penting di SEO gitu ya kan. Kita orang SEO biasanya menganggap bahwa semuanya harus bekerja secara optimal agar hasil yang kita dapatkan juga optimal. Gue tuh pernah posting satu video dari Martin Split ya. Ini videonya menurut gue pendek tapi powerful gitu ya untuk teman-teman ya kan. Gue coba play videonya, gue nggak tahu akan ada soundnya ke situ atau enggak ya. Yeah, unfortunately that is a game that is still being played and people are doing like weird stuff to try to game us. And the interesting thing with this is with the 200 signals, it's really hard to say which one gets you like moving in the ranks. Weights of each signal. And they keep moving and they keep changing. So I love when people are like, no, let's do this. And then look, my rank changes like, yeah, for this one query. But you lost on all the other queries because you did like really weird and funky stuff for that. So just build good content for the users and then you'll be fine. Ya, itu menurut gue ya penjelasan yang powerful ya untuk kita orang SEO ya. Kita orang SEO sering menganggap, oh ini karena keywordnya ada di heading kita bisa ranking ya kan. Iya untuk keyword itu, tapi konten-konten yang lain berantakan misalnya. Kan? Makanya Martin Split tadi tutup videonya dengan bilang, ya udah sih bikin konten untuk users yang bagus aja udah, kan? Karena itu yang kayaknya in the long run akan bawa SEO-nya teman-teman jauh gitu ya kan. Kalau teman-teman masih fokusnya hanya di ngelihat core web vitals, ranking vectors atau bukan, ngelihat ini ranking vectors atau bukan, ngelihat ini bantu ranking atau enggak. Kalau seperti itu terus point of view-nya teman-teman akan tricky teman-teman ya. Yeah. Sorry. Ini poin yang kedua nih teman-temannya, user intent. User intent ini kalau kita di SEO kita sebutnya sebagai the heart of SEO ya kan. Jadi ya ini sebetulnya hidup matinya kita gitu ya kan. Hidup matinya kita karena kalau konten kita yang kita publish itu tidak bisa menjawab search intention dari audiens kita, ya udah deh lupain aja semuanya. Nggak akan bekerja, teman-teman bikin kontennya sudah mahal-mahal misalnya, bayar orang ya kan, udah invest untuk research, untuk ini, untuk itu. Tapi kalau kontennya tidak menjawab search intention dari audiens teman-teman, kontennya akan di-ignore oleh audiens teman-teman, ya kan. Jangan merasa bahwa kita sudah ngabisin waktu, terus audiensnya harus baca, nggak seperti itu cara kerjanya. Audiens kita itu punya privilege yang besar untuk dia bisa bilang, ini konten yang mau gue baca, ini konten yang mau gue ignore. Dan itu tuh salah satu yang jadi insight untuk kita, yang paling tidak memberikan opportunity untuk konten kita bisa lihat gitu sama audiens kita adalah dengan memastikan bahwa konten kita menjawab search intention, ya kan? Search intention ini bukan sesuatu yang gimana-gimana, enggak, ya kan? Tapi ini tuh sebetulnya nunjukin tujuan orang melakukan pencarian itu apa, ya kan? Dan teman-teman juga kalau nyari di Google kan pasti punya reasons ya, pasti punya tujuan gitu ya kan. Tujuan inilah ya kan yang nantinya akan menentukan tuh ketika teman-teman dapat resultnya, teman-teman mau berinteraksi dengan konten yang tampil di result itu atau enggak. Kan? Di SEO kita suka bilang when people search, we provide the answers. Tapi answers-nya harus beneran sesuai sama user's intention. Ya. Refreshment aja untuk teman-teman user intention yang biasanya kita pakai kan ada 4 ya, informational, navigational, transactional, commercial. Ini tuh ya tadi jantungnya SEO tuh di sini ya kan. Kalau orang SEO-nya gagal untuk mengenali gitu ya intents dari pencarian audiens mereka, kontennya mereka, mau mereka ngabisin waktu lama untuk bikin kontennya, mau mereka bikin kontennya segera rupa di situ gitu ya, kontennya akan jadi dalam tanda kutip sampah kan, karena kontennya tidak mampu menjawab user intention tadi ya kan. Dan ini tuh sebetulnya juga berkaitan dengan buying journey dari audiensnya teman-teman ya kan. Ini gue pakai model yang simple aja ya, awareness, consideration, decision ya kan.
Karena ada lagi yang ada purchase-nya, ada loyalty gitu kan, dan seterusnya. Itu kita pakai yang ini aja deh, ya kan. Kalau yang dengan model yang sederhana ini, awareness, consideration, sama decision ya teman-teman, si layar gue kepotong kah di situ sebentar ya teman-teman? Apa karena ini? Iya ya, kepotong ya. Di teman-teman tulisannya kepotong nggak? Ngecek aja, gue ngeliatin. Iya, ngeliatin Gmeet-nya kok kepotong ya? Kenapa kah? Coba. Gimana caranya? Tulisannya banyak kepotongnya soalnya ya. Kalau seperti ini, enggak ya? Oke, sebentar. Ya. Jadi kan di buying journey audience-nya teman-teman ya, itu tuh kan sebenarnya salah satunya yang kita mau di SEO ya teman-teman. Audiens itu bergerak di buying journey-nya mereka kan. Dari audiens yang tadinya misalnya nggak tahu soal kita, nggak kenal produk kita seperti apa, belum percaya dengan kita ya, jadi tahu, jadi percaya, terus jadi mau beli ya kan. Si user intents itu menunjukkan tuh ada di mana stage buying journey dari audiensnya teman-teman ya kan. In general gitu ya teman-teman, mappingnya seperti ini. Si informational search queries misalnya, itu biasanya paling banyak kemungkinannya adalah audiensnya ada di awareness space gitu ya. Meskipun kadang-kadang kan ya karena teman-teman juga pernah lihat ini kan marketing flywheel-nya HubSpot ya. Journey-nya user itu kan nggak seperti ini gitu. Journey user itu muter gitu ya kan. Dari strangers, prospect, customers, promoters, balik lagi ke strangers. Kadang-kadang juga mungkin yang nyari informational ini juga customer-nya teman-teman ya kan. Yang kedua consideration di situ ada navigational, ada commercial ya kan. Orangnya lagi membandingkan produknya teman-teman dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Atau enggak orangnya lebih menimbang gitu ya. Gue beli yang ini atau yang ini ya? Gue pakai yang ini atau yang ini ya? Gue daftar di sini atau daftar di sini ya? Itu adanya consideration. Atau orangnya sudah tahu nih mau beli produknya teman-teman, tapi dia butuh untuk diyakinkan sama teman-teman ya. Sampai akhirnya nanti dia sampai ke decision. Dia udah bilang sama kita, oke gue siap beli deh. Ya. Makanya di situ yang di decision, yang masuk ke situ, search intensnya adalah transactional search intense. Nanti kontennya teman-teman juga penting untuk bisa menjawab setiap users intention tadi gitu ya. Ini mungkin agak loncat sedikit, gue kan ini harusnya ada step sebelumnya tuh ngomongin soal content role dan lain-lain, tapi gue potong masuk ke sini aja ya. Misalnya dari informational search tentang gigi bengkak gitu ya teman-teman. Teman-teman ngasih tahu informasi yang lengkap tentang gigi bengkak itu karena masalah berlubang, ya kan? Nanti di situ ceritain akibatnya kayak gimana, ya kan? Terus kalau dibiarin nanti akhirnya seperti apa dan seterusnya, ya kan? Nanti dari sana teman-teman ngomongin lagi penyebabnya karena kekurangan fluoride misalnya, ya kan? Baru nanti teman-teman ajak kenalan sama produk kita yuk, gitu ya kan? Yang itu tuh cegah gigi berlubang dengan Pepsodent White, karena Pepsodent White misalnya punya fluoride dan bisa mencegah gigi berlubang, ya kan? Baru setelah orangnya kenal sama produknya teman-teman bisa ajak ke transactional, ya kan? Dan ini yang kadang-kadang orang SEO tuh nggak mau tahu. Kemarin waktu di SEO Show Bintaro gue cerita sama yang hadir di sana ya kan. Kebanyakan orang itu nggak suka orang sales. Gue yakin teman-teman juga sama. Teman-teman kalau nerima telepon, terus pasti angkat. Selamat siang Pak, saya dari bank ini mau nawarin ini, teman-teman langsung tutup. Kadang-kadang teman-teman kayak get kontaknya udah ngeblok duluan, kan? Karena teman-teman nggak suka, kan? Atau teman-teman lagi jalan di mall, tiba-tiba ngelihat orang yang bawa mapnya ada gambar hewan itu ya kan? Terus udah nyamperin teman-teman nih, udah bilang, Kak, selamat siang, boleh minta waktunya sebentar? Teman-teman muter, hilang, ya kan? Karena teman-teman emang nggak suka, kebanyakan dari kita nggak suka orang sales. Tapi seringnya orang-orang SEO perilakunya seperti orang sales tadi, kan? Dia lagi bahas
gigi bengkak karena berlubang, di bawahnya langsung nyuruh beli. Dia lagi bahas penyebab gigi berlubang kekurangan perolehan, dibahasnya langsung beli, ya kan? Semua kontennya dia call to action-nya sama semua, nyuruh orang beli, nyuruh orang download, nyuruh orang register dan seterusnya. Padahal mungkin saja orangnya belum kenal sama produknya teman-teman, belum percaya sama produknya teman-teman, belum siap untuk beli, ya kan? Nah, kemampuan kita untuk mengenali user intent tadi akan membantu teman-teman untuk menentukan type of content yang teman-teman publish di setiap stage buying journey audience ya teman-teman. Itu juga akan menentukan nanti call to action dari setiap konten yang teman-teman publish, kan? Karena kalau mau teman-teman paksain juga nanti teman-teman akan lihat result yang negatif, ya kan? Teman-teman mungkin akan bilang, kok conversion-nya kecil ya, gak ada yang beli. Ya iyalah, orang belum siap beli, teman-teman suruh beli. Orang belum siap daftar, teman-teman suruh daftar. Kan? Gak mau mengerti ada di mana stage buying journey dari audiensnya teman-teman. Kan? Ini adanya di users intent. Kan? Gampang kok, sorry ya, gue tuh gak suka kalau bilang gampang ya kan. Cara yang paling simpel deh untuk bisa mengenali users intent tadi ya teman-teman ya. Teman-teman ambil search queries-nya, masuk ke Google Search, terus lihat hasil yang ditampilkan itu seperti apa. Kalau misalnya hasil yang ditampilkan kebanyakan artikel, informational content, ya kan? Ya sudah pasti itu search intent-nya adalah informational. Tapi kalau teman-teman masukin ke sana, terus yang tampil misalnya halaman e-commerce, halaman produk, ya kan? Ya jangan dipaksain untuk informational, itu kemungkinan transactional, kan? Kita pakai informasi yang Google punyanya terhadap search intent ini ya. Kalau dulu memang lebih mudah untuk mengenali search intent dari redaksional yang users pakai ya. Karena orangnya ngetiknya kadang-kadang panjang-panjang gitu, lengkap search queries-nya. Mereka kan banyak berinteraksinya di desktop gitu ya teman-teman, atau di laptop ya, yang mencarinya menggunakan keyboard, ya kan. Lebih mudah untuk mereka melakukan pencarian dengan redaksi yang lengkap. Tapi karena sekarang kebanyakan audiens kita adanya di mobile, dan ya kalau di mobile pakai jempolnya segede gini nih kayak punya gue kan, ngetik panjang-panjang capek kan. Makanya ada banyak search queries yang kemungkinan besar crossover tuh antara informational dengan commercial dengan transactional kan. Itu tuh kemungkinan yang harus teman-teman perhatikan gitu. Makanya validation-nya lihat ke hasil pencarian. Karena Google sudah punya lebih banyak informasi mengenai search intent dari audiens yang melakukan pencarian. Google kan lihat responsnya seperti apa. Dia tampilin versi search result seperti ini, respons audiens seperti apa. Dia ganti dengan versi yang lain, responnya seperti apa. Baru nanti dia ketemu, oh finalnya yang paling optimal yang ini nih. Resultnya, nah itu yang kita ikutin. Ya. Poin yang ketiga adalah contextual content win. Ya. Ini tweetsnya yang udah lama ya sering captures ya. Ada orang yang nanya ke Johnmu, ya kan? Apa sih yang paling penting yang bisa membuat website kita tampil di top search result, ya kan? Awesomeness. Ya ini memang tricky ya teman-teman ya. Karena signalnya banyak, terus yang dilihat sama Google ketika Google menentukan hasil pencarian juga banyak gitu ya. Yang kita bisa lakukan hanya memastikan supaya konten kita yang pertama tadi menjawab user intention, yang kedua contextually relevan dengan audiens kita ya. Karena kalau di search, ya teman-teman mungkin sering dengar terminologi content is king, ya kan? Tapi kalau di search, contextually relevan konten yang akan menang. Nggak semua konten akan mendapatkan interaksi yang maksimal dengan audiens, ya kan? Hanya konten-konten yang relevan, yang kontekstual dengan orang yang melakukan pencarian. Cara kita memastikan agar konten kita kontekstual dengan relevan kita, yang pertama adalah kita harus tahu dulu audiens kita siapa. Ya. Yang pertama karakteristiknya, biasanya demografik, ya kan? Terus gender, SES, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua adalah hesitation, frustration dari audiens kita. Kemudian yang ketiga adalah goals dari audiens kita ya. Konten kita harus sesuai sama ini nih teman-teman.
Jangan sekali-kali publish konten yang bertentangan dengan ini gitu ya kan. Karena misalnya ini deh, ini yang paling sederhana ya kan. Ini gue kasih case ya kan. Case-nya adalah teman-teman jualan susu. Susunya dijual ke mass market ya, ke audiens yang banyak gitu ya. Ibu-ibu yang punya anak tinggalnya di rural area kan. Teman-teman punya opsi untuk publish konten. Yang pertama judulnya Erythema multiformis. Yang kedua judulnya ruam merah di kulit anak. Kan? Karena teman-teman tahu yang akan baca siapa, ya. Dan kemungkinan besar yang akan baca tidak akan pakai search queries yang atas itu tuh teman-teman. Yang baca kemungkinan besar akan pakai search queries yang ada di bawahnya. Kontennya teman-teman harus sesuai sama audiensnya teman-teman. Nggak bisa teman-teman paksain untuk publish konten yang nomor 1 misalnya. Karena audiensnya juga mungkin akan butuh waktu untuk mencerna. Ini konten bahas apa sih? Kan? Bahkan sebelum itu ketika mereka melakukan pencarian, search queries yang mereka gunakan juga kemungkinan besar bukan search queries yang nomor 1 ini. Search queries yang nomor 2 kemungkinan besar. Padahal keduanya sama. Ya kan? Ruam merah, ruam kulit. Yang atas bahasa Latinnya, yang bawah ya bahasa Indonesianya gitu ya kan. Ini kondisi-kondisi yang teman-teman harus jeli untuk melihat ini. Siapa target audiensnya teman-teman? Mereka itu seperti apa ya kan? Atau contoh yang lain misalnya teman-teman jualan luxury items. Target audiensnya adalah CEO, bos-bos eksekutif gitu ya. Terus teman-teman publish konten formatnya long form. 5.000 kata gitu dan seterusnya kan. Terus berharap si bos-bos itu bisa ngabisin waktu baca kontennya teman-teman. Ya nggak akan kejadian. Ya kan, mereka mah kadang-kadang berita aja dibacain sama asistennya. Ya. Terus teman-teman berharap orang itu baca konten yang 5.000 kata. Bukan seperti itu caranya kita memperlakukan audiens kita dengan konten kita. Ya. Knowledge terhadap audiensnya teman-teman itu harus teman-teman bawa ke dalam strategi kontennya teman-teman. Ya. Karena ya begitu kontennya dipublish, it's not about you anymore, it's about your audience. Bisa nggak audiensnya menikmati kontennya teman-teman? Bukan lagi soal idealisme teman-teman. Teman-teman senangnya nulis konten kayak gini, oh ini yang paling gue suka bikinnya. No, audiensnya siapa yang akan baca siapa. Itu yang akan menentukan nantinya apakah konten teman-teman dalam tanda kutip bagus atau tidak. Ya. Ya ini contoh yang ini satu lagi ya. Ke audiens yang sama misalnya teman-teman punya opsi karena teman-teman berpikir, oh konten tuh harus 5.000 kata supaya banyak ranking di search ya kan. Yang baca ibu-ibu lagi gendong anak sambil masak. Ya kan, kebayang nggak sama teman-teman seperti apa? Ya, kalau kondisinya seperti itu ya yang kedua yang paling pas yang teman-teman lakukan. Snack bite content bahas cukup satu specific question aja. Ya. Ya, ini akan merubah pola pikirnya teman-teman karena teman-teman sudah tidak lagi beranggapan bahwa konten yang dipublish ini untuk ranking di SERP tapi untuk audiensnya teman-teman. Cara teman-teman treat kontennya teman-teman juga akan berbeda nantinya. Ya. Sangat memikirkan siapa audiensnya teman-teman dan seterusnya. Frustration dan hesitation dari audiensnya teman-teman ini juga part yang penting untuk teman-teman assess di dalam kontennya teman-teman ya. Kenali ini salah satunya adalah dengan menggunakan ask question yang tampil untuk setiap search queries yang teman-teman identify sebagai opportunities ya. Mau pakai tools also ask atau teman-teman lihat di SERP aja ya. Kayak gini misalnya. Ini search queries-nya chiropractor. Di sini kan ada hesitation dari audiensnya teman-teman ya. Yang nomor 2 misalnya, chiropractor itu bagus nggak ya? Aman nggak ya? Kan? Ada disadvantage-nya nggak ya? Ini kan keraguan-keraguan dari audiensnya teman-teman yang mereka tunjukkan sama teman-teman. Ini yang kemungkinan besar jadi penghalang untuk mereka melanjutkan journey-nya mereka ke beli, ya kan? Mereka nggak decide untuk beli karena mereka masih ragu. Masih ada yang mereka pikirkan. Ini harus jadi bagian dari konten strateginya, teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa menjawab hesitation atau frustration dari audiensnya teman-teman ya. Dengan misalnya kalau di sini jelasin sama audiensnya chiropractor itu seperti apa, ya kan? Kemudian keuntungannya,
terus kasih lihat misalnya kalau teman-teman praktek chiropractors-nya punya sertifikat, ya kan, itu kasih lihat seperti apa. Itu yang bisa membantu untuk, overcome hesitation sama frustration dari audiensnya teman-teman. Yang lainnya adalah bantu audiensnya untuk mencapai goals-nya mereka, ya. Ini metodenya pakai topic clustering ya, tapi teman-teman yang tidak pakai metode topic clustering juga mungkin bisa 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 menyesuaikan gitu ya. Kalau di topic clusters, metode topic clustering gitu ya, di sini tuh kan kita bisa melihat misalnya yang tadi gigi bengkak berlubang ya, ini kan mulainya dari simptom dulu nih. Dia punya simptom giginya bengkak karena berlubang, terus dia nyari awalnya kenapa ya, dia nyari cara mengatasinya, ini goals-nya dia nih. Audiensnya teman-teman, goals-nya adalah untuk mengatasi giginya agar giginya nggak sakit, nggak bengkak, ya kan. Ada satu lagi goals-nya adalah supaya nggak nyebar gimana. Ini goals ini yang teman-teman bantu, tunjukin bahwa produknya teman-teman, servisnya teman-teman, pas gitu untuk mereka mengatasi atau mencapai goals-nya mereka. Kalau ini adalah Pepsodent gitu ya, si Pepsodent-nya harus benar-benar nunjukin bahwa produknya mereka tuh memang bisa bantu gitu mengatasi gigi berlubang. Ya kan? Point of view seperti ini, cara pandang teman-teman terhadap konten seperti ini akan merubah semua strategi teman-teman di SEO. Teman-teman nggak akan lagi mikirinnya harus 1000 kata, harus ada keyword di title, harus ada keyword di heading, harus ada internal link, harus ada external link. Nggak seperti itu, tapi teman-teman benar-benar ngelihatnya konten gue nanti untuk audiens gue seperti apa ya. Bisa bantu mereka untuk mencapai goals mereka nggak? Menjawab hesitation mereka nggak? Ya. Audiensnya teman-teman ya, kadang-kadang kan memang informasinya terbatas untuk kita ya teman-teman. Seperti apa gitu cara kita untuk bisa menjawab 3 yang tadi ya teman-teman. Based on demographic, based on SES dan seterusnya ya. Tapi teman-teman at least bisa ketemu kira-kira kebutuhan informasi dari setiap search queries itu seperti apa, kan? Ini dari Google Search Generative Experience ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tertarik untuk lihat ini lebih banyak, videonya udah ada di YouTube channel kita ya. Tapi kalau teman-teman pakai Search Lab, terus aktifin si Google Search Generative Experience ya, setiap search queries itu teman-teman juga akan bisa lihat tuh kebutuhan informasi dari audiensnya teman-teman. Ini yang tadi misalnya awal gigi berlubang ya, di situ tuh si SGE-nya ngasih tahu bahwa kebutuhan informasinya adalah untuk share mengenai penyebabnya, gejalanya, akibatnya, sama perawatannya. Ini bisa jadi insight juga untuk teman-teman nanti ketika teman-teman bikin konten brief misalnya, siap-siap untuk produce konten, struktur kontennya teman-teman bisa sesuaikan dengan ini, gitu ya kan. Karena ini ya nunjukin kebutuhan informasi dari audiensnya teman-teman terkait search queries yang teman-teman lagi lihat. Oke. Part selanjutnya, part nomor 4 ya. EE80 Principles, ya kan. Ini juga penting ya untuk kita bicarakan ketika kita bicara soal people first mindset, kan. Si EE80 ini kalau teman-teman lihat grafiknya yang dikasih sama Google ya, bentuknya kan seperti ini Google gambarin ke kitanya ya. Di tengah-tengah itu ada trust gitu ya. Kemudian trust itu dibangun lewat expertise, lewat experience, lewat authoritativeness, ya kan. Baru tuh akan ada trust di situ gitu ya kan. Makanya cara pandang kita ya harus dirubah gitu. Si EA80 ini bukan ranking factors ya kan. Bukan sesuatu yang cara kita ngelihatnya adalah ini akan bantu ranking atau enggak. Author kalau kita masukin rankingnya naik atau enggak. Reference kalau kita masukin rankingnya naik atau enggak. Bukan seperti itu cara pandangnya. Si Google-nya sendiri bahkan di Google Search Essential kemarin pas mereka update Google Search Essential ya, mereka masukin tuh di situ tuh. Mereka bilang EA80 bukan ranking factors gitu ya kan. Udah clear gitu ya. Tapi si EA80 ini cara kita untuk memastikan agar setiap konten yang kita publish itu bisa dipercaya oleh audiens kita. Karena
Ya, kalau audiensnya belum percaya sama teman-teman ya, kalau audiensnya belum, nyaman gitu ya sama teman-teman ya, mereka nggak akan ngelakuin goals yang teman-teman mau. Teman-teman jualannya nggak akan laku karena audiensnya belum percaya sama teman-teman. Teman-teman punya servis, nggak akan mau orang pakai servisnya teman-teman karena audiensnya belum percaya sama teman-teman. Penting untuk teman-teman bisa bangun trust ini sama audiens teman-teman ya. Dan kalau lihat dari si Quality Writers Guideline ya, yang mereka lihat sebagai trustable content gitu ya. Ini kan ada 2 komponen lah yang paling nggak. Yang pertama adalah author of your content gitu ya. Mereka itu harus punya expertise di topik yang sedang dibicarakan ya. Kemudian mereka juga bisa nunjukin experience-nya mereka ketika mereka bicara soal topik tersebut ya. Dan ini juga harus jeli teman-teman melihat ini ya. Ya contoh yang paling sederhana misalnya kalau itu ngomongin soal medical kan, experience itu bukan mengalami gitu ya, tapi menangani gitu ya. Tapi kalau teman-teman bicara soal traveling, experience itu mengalami travelingnya. Makanya kalau sekarang ya Google kayaknya lebih senang kalau misalnya konten yang dipublish itu bukan lagi panduan jalan-jalan di Bali, tapi point of view-nya first person point of view, ngomonginnya pengalaman gue jalan-jalan di Bali gitu ya kan. Itu lebih lebih punya value untuk Google sekarang ya kan. Dan ya ini dari author ini butuh akses yang mudah dan jelas untuk audiensnya teman-teman bisa lihat siapa sih yang buat kontennya. Terutama untuk konten-konten yang kategorinya YMYL kategori, Your Money, Your Life. Teman-teman ngomongin soal health, teman-teman ngomongin soal financial, teman-teman ngomongin soal investment, e-commerce ya, public policy dan seterusnya. Itu ya harus ketahuan gitu siapa yang menulis kontennya ya. Yang kedua adalah siapa di belakang websitenya gitu ya kan. Kalau yang ini ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ya. Yang pertama adalah si websitenya memang harus punya authority untuk bicara soal itu ya. Dan authority ini gimana ya teman-teman ya. Di video gue yang sebelumnya, webinar sebelumnya soal SGE, gue kan cerita ya si Google-nya tuh ngasih advantage ke government body, terus formal institution, terus mainstream media ya. Jadi mereka tuh punya advantage besar nih untuk bicara soal YMI kategori ya. Karena Google menganggap bahwa mereka punya authority untuk bicara soal itu. Ini kenapa kalau teman-teman lihat di search query berkaitan sama kesehatan, yang sekarang banyak muncul adalah Kemenkes gitu atau enggak Dinkes. Tiba-tiba Dinkes di Tegal gitu ya kan, ranking untuk search queries yang dulu nggak pernah kelihatan mereka ya kan. Atau di financial juga teman-teman pasti sering lihat sekarang ya. Website-website bank yang rigid ya, yang dulu nggak pernah masuk ke SCRP, tiba-tiba sekarang masuk ke SCRP semuanya. Karena Google ngasih advantage untuk mereka ya kan. Authority ini teman-teman ya, untuk website-website yang di luar 3 tadi ya, itu harus dibangunnya dengan 2 yang di bawahnya tuh well known brands sama strong ownership terhadap topik kan. Untuk suplemen si authority yang kita nggak punya itu, karena teman-teman kan kecuali teman-teman bekerja di 3 website tadi ya, government body, terus formal institution sama mainstream media ya kan. Iya, teman-teman harus punya untuk mengimbanginya dengan memperkuat brands-nya teman-teman sama punya ownership yang kuat terhadap topik yang relevan sama teman-teman ya. Di sini juga teman-teman harus bisa untuk menampilkan informasi yang jelas dan mudah untuk diakses mengenai siapa penanggung jawab terhadap websitenya teman-teman ini. Company yang ada di belakang website ini kan. 2 informasi ini teman-teman ya, yang akan membantu users untuk lebih mudah percaya dengan konten yang dia consume. Ya, teman-teman juga pasti mengalami hal yang sama lah ya. Teman-teman kalau ketemu satu konten ngomongin misalnya tentang kesehatan jantung, teman-teman pasti pengen tahu ini yang ngomong siapa sih, ya kan? Spesialis jantung atau bukan, ya kan? Terus websitenya yang ngelola siapa, ya kan? Kalau di situ misalnya yang nulis si Rido, ya kan, tiba-tiba ngomongin soal kesehatan jantung, websitenya website search agency, teman-teman mungkin akan garuk-garuk kepala, ini ngapain sih Rido ngomongin soal kesehatan jantung, ya kan?
Ini mah nature-nya memang seperti itu, ya kan. Caranya kita untuk memastikan agar konten kita lebih mudah dipercaya oleh audiens kita adalah menunjukkan dua hal ini. Nah, si trust tadi teman-teman ya juga akan lebih mudah untuk dibangun kalau teman-teman bisa publish konten yang trigger orang untuk jatuh cinta dengan kontennya teman-teman, ya kan. Ini contohnya ya brand besar lah ya teman-teman, tapi nanti teman-teman bisa cari contoh yang lain ya. Si Apple instead of bicaranya best smartphone for 2024 misalnya, dia ngomonginnya all Apple products will be carbon neutral in 2030. Teman-teman kan tahu orang yang care soal lingkungan itu banyak banget, ya kan? Dan ini isu yang penting untuk banyak orang gitu, ya kan? Apple instead of ngomongin misalnya kualitas produk dan lain-lain, jadi mereka ngomongin itu tapi ngomonginnya nggak besar-besaran gitu. Yang mereka besarkan adalah ini nih, ya kan? Mereka bilang bahwa mereka semua produknya akan carbon neutral in 2030. Orang-orang yang care soal lingkungan, mereka akan lebih mudah untuk jatuh cinta gitu teman-teman, ya kan. Angle seperti ini yang teman-teman harus cari dari kontennya teman-teman. Gue kemarin waktu ngomongin ini di Bandung juga punya contoh yang lain. Misalnya ngomongin soal sepatu kulit gitu ya. Instead of teman-teman ceritanya jual sepatu kulit, ya kan, atau enggak harga sepatu kulit dan seterusnya teman-teman bikin konten. Teman-teman bicaranya misalnya mengantarkan pengrajin lokal Garut ke kancah internasional gitu ya kan. Teman-teman bicara bahwa brandnya teman-teman ini ngebantu tuh pengrajin-pengrajin lokal di Garut supaya kerajinan kulitnya mereka sampai ke kancah internasional. Itu yang akan lebih mudah untuk orang suka, akan lebih mudah untuk orang cinta. Kalau mereka sudah suka, mereka sudah cinta, trust-nya akan terbangun lebih mudah. Nah, ya kan? Nah, ini mah logik aja teman-teman juga kalau suka sama orang, cinta sama orang, dia ngomong apa juga, oh iya ya, oh iya. Nah, ini tapi bukan berarti kita mau nipu juga kan. Cuman cari angle-angle seperti ini gitu, kan. Orang-orang SEO ini sering sekali terlalu fokus di matriks-matriks yang vague. Kayak misalnya search volume atau enggak difficulties, ya kan. Iya, itu indikator, ya kan. Tapi selain itu kan juga ada part yang ini nih yang gue kasih lihat sama teman-teman. Gimana caranya supaya kontennya teman-teman disukai, dicintai sama audiensnya teman-teman, supaya audiensnya bisa cinta sama teman-teman, bisa percaya sama teman-teman, kan? Ini juga contoh yang lain. Ini selain selain yang barusan ya teman-teman, ini juga nunjukin soal experience yang tadi gue cerita ya. Kalau dulu kan kita ngelihat tren-tren konten yang berkaitan sama traveling misalnya ya, mirip semua kan panduan jalan-jalan ke Bali gitu. Atau enggak tempat-tempat yang wajib dikunjungi di Bali dan seterusnya ya kan. Mungkin teman-teman harus ngasih point of view dari first person point of view. Kayak misalnya contoh nomor 2 tuh, menikmati sunset di timur Bali, pengalaman terbaik tahun ini. Ya kan. Nanti teman-teman cerita tuh, kasih lihat sunset di timur Bali itu kayak gimana dan seterusnya ya kan. Itu yang lebih mudah untuk ngebangun trust dari audiensnya teman-teman, nunjukin experience-nya teman-teman, bahwa teman-teman mengalami apa yang sedang teman-teman bicarakan. Jangan berhenti ketika teman-teman mencari opportunities untuk search queries di kontennya teman-teman hanya melihat search volume yang tinggi, apalagi kalau teman-teman ngelihatnya keyword difficulties lah, ya kan? Nah, itu susah. Kalau teman-teman fokusnya di sana terus ya tricky nanti campaign-nya untuk bisa scale up ya. Part selanjutnya ini berarti part yang lupa keberapa lah teman-teman yang tadi tahu. User experience is essential, ya kan? Ini part yang penting untuk kita bicarakan ketika kita bicara soal people first mindset, ya kan? Ini juga akan merubah cara pandang teman-teman terhadap semua activity SEO yang teman-teman lakukan. Ya. Dan ya ini tuh memang kita harus terima ya teman-teman bahwa sekarang hari ini ya apapun activity marketing yang kita lakukan itu nggak akan berhasil kalau user experience-nya poor, rendah, orang nggak menikmati. Teman-teman mau jualan apapun, teman-teman punya servis apapun, kalau orang nggak menikmati cara teman-teman mengkomunikasikan jualannya teman-teman,
nggak akan kejadian jualannya, kan? Dan kalau di SEO, user experience ini selain dari konten yang tadi kita sudah bicarakan ya, ini juga disupport oleh technical SEO, kan? Ini juga yang banyak orang-orang SEO suka misconception. Mereka melihat technical SEO semata-mata hanya untuk urusan ranking atau untuk urusan Google Bot, gitu ya. Padahal dari Google Search Essential, Google udah ngasih tahu ke kita technical SEO itu punya 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk Google supaya mereka bisa dengan mudah menemukan halaman teman-teman, untuk Google bisa mengerti halaman teman-teman, tapi juga untuk visitors, untuk audiensnya teman-teman, bisa berinteraksi dengan halamannya teman-teman. Ya. Dan semuanya punya tujuan akhir yang sama untuk deliver positive customer experience. Kalau kita lihat basic principle-nya, ini basic principle yang nggak pernah Google ubah dari lama ya teman-teman ya. Yang pertama, semua halaman kita dibuat primarily for users. Tidak ada satupun halaman yang teman-teman punya yang tujuannya adalah untuk search engine. Ya. Kemudian yang kedua, don't deceive your users, mau itu dengan klaim yang palsu, mau itu dengan teknik-teknik SEO yang udah outdated, misalnya cloaking, doorway, udah tinggalin deh ya. Teman-teman kalau ketemu artikel-artikel SEO terus di depannya sudah ada kata-kata kayak cara cepat, tips cepat, cara cepat, tips cepat, udah deh ya. Take it with a lot of grain of salt, ya kan? Karena kemungkinan besar itu tips-tips yang akan bawa teman-teman buang-buang waktu aja. Kan? Nomor 3, avoid tricks intended to manipulate search engine. Rule of thumb-nya Google udah kasih, apapun yang teman-teman lakukan di technical SEO maupun tadi di konten ya, tanyain apakah ini akan membantu users, apakah ini akan membantu audiens atau enggak. Ya. Baru yang terakhir, teman-teman pastikan bahwa asetnya teman-teman punya unique value, bisa stand out dibandingkan dengan kompetitornya teman-teman. Oke. Karena ini contohnya banyak teman-teman ya, teman-teman misalnya improve website taksonomi, navigation-nya teman-teman rapihin gitu ya. Terus dari yang tadinya acak-acakan tuh, taksonomi website-nya teman-teman rapihin supaya lebih enak gitu ya. Nanti memang yang akan menikmati paling banyak adalah user-nya teman-teman. Google akan menikmati itu sebagai crawlers ya, karena mereka akan lebih mudah untuk bisa nemuin halaman-halaman teman-teman. Dari yang tadinya misalnya teman-teman punya halaman yang crawl depth-nya sampai 7, sampai 8, teman-teman simplified itu jadi lebih pendek. Yang akan menikmati mungkin pertama adalah Googlebot, dia akan lebih cepat ketemu sama kontennya teman-teman. Tapi yang akan lebih banyak menikmati itu adalah users-nya teman-teman. Accessibility ke kontennya lebih gampang. Users kalau navigate di antara kontennya juga lebih mudah. Atau page rendering ya kan. Page rendering ini kan bukan untuk ranking, kan? Karena yang pertama akan menikmati dan paling banyak menikmati hasil dari perbaikan ini adalah usersnya teman-teman. Karena kalau renderingnya optimal, halamannya responsnya lebih cepat, load speednya lebih cepat, lebih pendek. Waktu tunggunya dari audience request halamannya teman-teman sampai halamannya tampil di browsernya mereka lebih pendek. Yang menikmati siapa? Users, audiensnya teman-teman. Tapi orang-orang SEO sering berpikirnya, page rendering, nanti bantu ranking atau itu deh, coba deh lihat ya. Ada beberapa memang technical SEO aspek yang konsumennya adalah Googlebot tok gitu ya. Kayak misalnya sitemap karena itu XML atau enggak skema markup karena itu JSON ya itu dikonsumnya sama Googlebot ya. Tapi sisanya teman-teman lihat ya siapa yang konsum itu paling banyak. Users yang akan menikmati itu ya. Part yang terakhir ini gue inget part yang terakhir nih ya. Go beyond traditional ranking. Metrics, sorry ya. Kalau teman-teman sudah berpikir soal people first mindset, cara teman-teman mengukur sukses atau tidaknya SEO campaign yang teman-teman jalankan juga akan berubah, kan? Teman-teman akan lebih banyak berpikirnya soal business needs, bisnisnya butuh apa sih sebetulnya, kan? Dari yang hanya untuk bisa reach audience, drive interest terhadap brands, influence buying journey, maintain engagement, sampai generate revenue.
Teman-teman juga ketika setup goals-nya akan lebih dekat dengan business growth, ya kan? Mau itu brand awareness, mau itu drive engagement, mau itu generate revenue. Semuanya teman-teman akan melihatnya ke business growth, ya. Ini teman-teman juga sering lihat ini ya. Nanti teman-teman setup goals-nya. Yang pengen gue sampaikan adalah banyak orang-orang SEO itu masih fokusnya ada di user indicators. Piramidanya jadi terbalik nanti teman-teman. Yang jadi goals-nya mereka, yang jadi objektifnya mereka adalah indikator-indikator yang sebenarnya untuk bisa menunjukkan pertumbuhan bisnis itu susah. Coba kalau teman-teman punya KPIs ranking. 20 keyword 1 tahun. Saya itu ranking semua 20 keyword-nya. Belum tentu ketika sudah ranking ada orang yang ngeklik konten dari SERP masuk ke website kita. Kalaupun ada yang ngeklik jadi session, belum tentu sessionnya jadi engagement. Ketika engagement-nya terjadi, belum tentu conversion-nya terjadi. Walaupun conversion-nya terjadi, teman-teman belum tentu bisa scale up numbers-nya. Itu yang terjadi kalau teman-teman fokusnya ada di ranking. Terlalu jauh dengan matrix yang sebetulnya menunjukkan pertumbuhan bisnis. Kan? Terus teman-teman udah menganggap sukses SEO-nya. Tiap hari teman-teman banggainnya captures ranking. Gue ranking ini nih. Publish ke LinkedIn, publish ke Facebook, teman-teman screenshot. Padahal belum tentu itu support terhadap pertumbuhan bisnisnya teman-teman. Kan? Kalau teman-teman rubah pola pikirnya, ya, yang teman-teman akan cari adalah mana goals yang benar-benar menunjukkan pertumbuhan bisnis. Kan? Mau itu revenue misalnya 1.2 billion in product purchase, nanti KPIs-nya ada conversion rate, average order value, user indikatornya, organization, dan seterusnya ya. Atau mau itu traffic misalnya, nanti traffic juga diukurnya sebagai monetary value, makanya di situ tulisnya 100 million equivalent traffic value per quarter ya. Nanti organic users, organization per users, impression ya, dan seterusnya. Atau yang lainnya ya. Nanti ini yang detail ada di video yang sudah gue publish sebelumnya, The Measurement Framework di SEO ya. Tapi cara kita mengukur sukses atau tidaknya SEO kita, pakai 3 framework ini aja yang paling gampang. Discovery, Interaction, Conversion. Teman-teman bagi matriksnya yang melihat fase discovery, yang melihat fase interaction, yang melihat fase conversion. Masing-masing nanti akan punya tuh teman-teman. Discovery, technical SEO-nya ngelihat apa, kontennya ngelihat apa. Interaction, technical SEO-nya ngelihat apa, kontennya ngelihat apa. Conversion, technical SEO-nya ngelihat apa, kontennya ngelihat apa. Gue nggak mau ngulangin ini, nanti teman-teman nonton di video yang ada di channel gue aja ya. Itu teman-teman ya, yang pengen gue share sama teman-teman. Kalau ada yang mau teman-teman diskusikan, mau tanyakan, silakan.